Assalamualaikum dulur-dulur, saudaraku. Jumpa lagi di channelnya Bayu Adem. Saat video ini dibuat, keadaan negara bahkan dunia masih di masa pandemik COVID-19, virus COVID-19. Siapapun Anda, jenengan yang sedang nonton video ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani, rohani, dan tetap dengan kondisi hati yang terkendali dan adem. Amin. Wait a minute. Who are you? Bayu Adem. Video kali ini akan saya ceritakan dolanan-dolanan atau kegiatan-kegiatan usil masa kecil saya. Mau tahu keseruannya, simak terus video ini sampai selesai. Salah satu kegiatan ataupun dolan-dolan saya sama teman-teman waktu kecil, kita sering nyari burung, tapi alatnya itu pakai pelintengan atau ketapel gitu. Kalau di tempat saya itu pelintengan sebenarnya. Jadi kita dari carang atau ranting kayu yang bentuknya V gitu dipotong, itu kita kasih karet pentil sama ya kalepe itu kadang dari sabuk bekas atau bekas itu ditalen sedemikian rupa saya berbentuk jadi ketapel atau pelintengan. Nah, biasanya kita kalau main itu berkelompok ya, antara kadang 4, kadang 5 orang gitu, nyari burung pakai pelintengan itu. Nah, kalau saya sendiri sih kalau berburu pakai pelintengan itu relatif, tapi di kelompok saya ada satu anak yang jenenge Tanto. Nah, dia kalau main pelintengan itu titis, sering kenanya lah. Kebetulan kalau kita dapat melintang emprit, burung kecil-kecil yang banyak sering makan padi, itu tempat saya jenenge emprit. Nah, begitu kita dapat satu, langsung dibawa rame-rame. Biasanya yang kebun Pak Dul kita di sana itu. Kebun Pak Dul nih, sisi pojokan kebun itu ada tempat yang agak rindang karena banyak wit gedang, pohon pisang itu agak rimbun. Nah, itu kita biasanya dijadikan base camp lah sama anak-anak kalau untuk main-main di situ. Nah, jadi empret siji didadati, terus bulunya dibersihkan, ada yang nyari ranting, ada yang nyari kerasak itu apa ya, jadi godong pisang yang sudah kering. Nah, itu dikumpulin, dibakar itulah. Cuman empret siji kayak gini ini disunduk pakai lidi terus dibakar rame-rame. Ada anak 5 ya, ikan empret, daging empret siji ciul-ciul basi yang 5 ini. Jadi ya asik aja. Terus kadang nanti di lain hari kalau kita masih pengen bakar-bakaran itu main ke sawah. Kita kalau di tempat saya itu ke sawah, terus agak ada jalan turun sedikit, itu ada sungai kecil di situ. Nyari ikan peto di tempat saya. Jadi ikan kecil-kecil lagi banyak. Ikan peto itu diseroi ya. Terus nanti kadang kalau pas di perjalanan ada ketemu bekicot ya diambil. Terus dapat berapa itu udah nanti ngumpul lagi nih base camp tuh, nih base camp kebun Pak Dul pojokan bakar. Jadi wak kicot itu disundui, terus nanti peto itu habis dibedeti kecil-kecil ya disundui. Nah, nanti dibakar juga tuh di tempat itu. Bakar kadang agak sedikit gosong gitu, pikir kita main matang itu sebenarnya sih ya. Nah, menurut saya rasanya ada pahit-pahitnya, padahal udah karena gosong jadi agak arang gitu, tapi ya enak baik itu. Terus nanti kok masih durung marem ya
kadang bedoli telo, boleh pak dulu telo pohong atau telo pendem itu bedoli bakar begitu. Yes, matang bagi makan rame-rame. Ya bisa jenenge bayangin ya, bekicot, terus petul. Oh ya, jadi kenangan saya sama teman-teman itu asik loh, indah. Terus pernah juga kalau sore habis kita main mana sawah tempat saya, kalau habis panen itu kan sering giangan kebo. Nah wis bulan ning kono ini apa ndelok Pak Tani yang lagi angon kebo. Beberapa anak yang berani dia naiki kebo dinaikin. Nah, ada juga yang usil, jadi yang udah pada naik kebo itu dari belakang itu kebunnya digebuk gitu loh, pantatnya itu dipukul, nggak pakai ranting kok pakai bambu itu pukul, kebunnya kan kaget tuh mayu tibo. Nah, anak-anak yang tibo, anak yang jatuh itu pada seneng, foto semua. Ada lagi yang naik lagi duduk dari belakang gebuk lagi bokongnya, kebunnya lari tibo. Tapi ada juga yang nggak tibo, jadi kebunnya kan setelah dipukul dia lari cuman berjarak pendek, habis itu dia udah berhenti makan lagi. Tapi ada juga teman saya yang jenenge Selamat Borok, itu rada kemaki memang, jadi wis yo kendel ya. Jadi kalau anak-anak lain umumnya kalau naik kebo kan dari samping atau dari belakang itu mencolot gitu, dilompati gitu. Nah ini ini Selamat Borok ini, ngerti gak caranya ya? Jadi kebus kayak dingglok gini, dia naik dari kepalanya aja. Tolol gitu, tolol banget. Wah, jadi seolah-olah pengen pamer dia yang paling berani naik kebo dari kepalanya. Yo begitu kakinya naik ke kepala kebo, nah, kebunnya langsung dangak gitu tuh. Tiba Selamat Borok ini, tiba nyungsep nih di sawah itu kepalanya dulu. Anak-anak malah do seneng, malah do bersorak lo. Ono sing nyukur ke, ono sing lihat dia jatuh nyungsep karena dilempar kalau kepala kebo. Tapi berarti Selamat Borok itu dia nggak nangis. Jadi malah dia tuh ikut guyu juga. Jadi dan guyunya itu sedikit bangga. Dari semua anak yang paling berani naik kebo dari kepala cuma dia tok. Liyane ra ono sing wani. Itu ibaratnya Selamat Borok itu. Emang jeneng borok soalnya meskipun awalnya agak gempal tapi kepala ini banyak borok. Makanya udah ngani Selamat Borok itu. Banyak permainan di masa kecil saya. Ono itu apa karet gelang, atau kadang sudah manda atau lompat garis itu, terus lompatan pakai karet gelang, egrang, kelereng, dan banyak lagi, tergantung musimnya sih biasanya gitu. Nah, salah satu permainan terberat saya waktu itu adalah stinanto kelereng, dan ada satu masa permainan kelereng ini yang juga terberat juga buat saya. Ceritanya gini, isu-isu pagi-pagi sebelum berangkat sekolah itu saya sama adik tadi belum mandi, belum apa-apa lah, bangun tidur cuma cuci muka, terus saya berdua sama adik tanding dewe kelereng berdua di depan halaman rumah saya itu. Mengapa ini jadi satu permainan terberat saya? Karena meskipun adik saya itu umurnya waktu itu masih TK, saya udah SD, saya tuh stinan kalah karena adikku, sama adik saya kalah karena waktunya sudah mepet mau sekolah, nggak bisa dilanjutin, gelo. Nah, nangis lah saya karena kalah karena adik. Stinan kalau kalah karena adik ini nangis saya.
Tapi berarti adik saya itu loh, untuk karena tresnone karo saya, terus untuk ya ngeneng-ngeneng saya nggak nangis toh. Jadi nilai kekalahan setinan saya itu dibalik ini kan, dibalik ke saya. Nah itu saya kayak menang, jadi agak tenang. Di lain waktu kita gitu lagi tuh, tanding meneh. Saya sama adik main kelereng. Nah, sekarang saya asing menang ini pagi-pagi itu, dan waktunya juga sudah mepet, sudah mau berangkat sekolah. Itu gantian sekarang, adik saya asing nangis, isi-isi itu karena kalah tidak karo saya. Jadi saya juga gitu kan, untuk ngeneng-ngeneng itu stinnya tak balik ya lah, kekalahan dia berapa tadi stinnya itu tak balik ke media apa nggak nangis itu ngeneng-ngeneng itu. Sampai ibu-ibu di depan rumah saya kan ada sumur umum buat nyuci di situ. Nah ibu-ibu yang pada nyuci itu geli dulu saya sama adik saya isu-isu dong sekolah, terus tangis-tangisan kalah stinan itu tanggulannya guys. Makanya kenapa itu berat, saplok saya itu kalau dolanan kalah nangis ya dolanan stinan kalau adikku. Nah mungkin dulur konco sedaya kalau punya sama juga cerita sing agak lucu, menarik, dan kadang sedikit memalukan, monggo bisa ditulis di kolom komentar nih. Nanti kita lucu-lucuan bareng lah sama teman-teman gitu. Itu saja video dari saya, insya Allah moga-moga sedikit banyak menghibur dan menginspirasi jenengan untuk jangan berhenti berkarya, apa saja itu selama itu positif. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.